Saudara, kasus DNA Pro masuki babak baru. Polisi menangkap bos investasi bodong DNA Pro, Eliezer Daniel Piri, di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Sementara itu, polisi menegaskan tidak menyita honor penyanyi Rosa sebesar 172 juta rupiah terkait kasus investasi bodong DNA Pro. Halo DNA-ku, semoga teman-teman dalam keadaan... Kasus DNA Pro memasuki babak baru. Polisi menangkap bos investasi bodong DNA Pro, Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB, Minggu malam. Ia ditangkap setelah buron masuk daftar pencarian orang, DPO, dan Red Notice Interpol. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan Daniel AB ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ia benar, kalau tidak salah Daniel AB. Ia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum ditangkap, Daniel sempat muncul lewat video yang diunggah di akun Instagram @dnaproofficial pada 23 Maret 2022. Sementara itu, Barreskrim Polri menegaskan tidak menyita honor menyanyi Rosa sebesar 172 juta rupiah terkait kasus investasi bodong DNA Pro. Rosa diketahui mengisi acara DNA dan tidak mengetahui apapun terkait DNA Pro. Seperti yang kami kutip dari Kompas.com, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan menyatakan, Rosa tidak menyerahkan uang hasil menyanyinya ke penyidik. Penyitaan tidak dilakukan karena Rosa mengisi acara yang telah didasari dengan kontrak sebagai profesional. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah yang dilakukan polisi, tidak menyita uang hasil menyanyi Rosa di acara DNA Pro. Dasko menilai Rosa bernyanyi sebagai pekerja profesional. Baiknya itu yang dilakukan, karena yang dilakukan oleh Rosa dan kawan-kawan pekerja seni itu adalah kerja-kerja profesional. Dia kemudian diminta untuk mengisi acara, lalu kemudian ada kontrak, lalu kemudian dibayar. Nah tentunya pekerja seni seperti ini harus dilindungi secara hukum, apalagi mereka kerja profesional. Pihak kepolisian kita apresiasi penuh dan juga kita menyampaikan kepada pekerja seni teruslah berkarya. Sebelumnya, sejumlah selebritas ramai-ramai mengembalikan uang ke Barreskrim Polri dan disita polisi sebagai bukti dalam kasus penipuan investasi bodong. Ivan Gunawan yang ditunjuk sebagai brand ambasador DNA Pro mengembalikan uang senilai 921 juta rupiah. Presenter sekaligus desainer ini dikontrak DNA Pro senilai 1,09 miliar rupiah. Pasangan selebritas Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga mengembalikan uang 1 miliar rupiah yang diterima sebagai hadiah. Total uang yang diserahkan para selebritas untuk disita penyidik Barreskrim Polri kini mencapai 1,9 miliar rupiah. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menyebut bila menerima pembayaran sebatas profesi yang dijalankan tak akan terjerat hukum. Namun apabila selebritas dalam pemeriksaan sudah mengetahui uang yang diterima dari DNA Pro sebagai perusahaan investasi ilegal, maka dapat dijerat hukum. Itu bukan berupa pengembalian, Mbak. Tapi itu diserahkan untuk dilakukan penyitaan. Sebagai barang bukti untuk pemberkasan. Dan total sekarang itu hampir 1,9 miliar yang sudah dilakukan penyitaan dari para publik figur, Mbak. Tapi jika mereka tidak mengetahui, maka tidak ada cukup bukti yang bisa menjerat para publik figur tersebut. Karena penyidik belum menemukan adanya niat atau memang dari para publik figur tersebut ikut serta dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh DNA Pro itu sendiri, Pak. Kasus penipuan investasi bodong DNA Pro merugikan nasabahnya hingga 97 miliar rupiah dan tengah digugat perdata sebesar 450 miliar rupiah. Sementara di kasus investasi lain melalui aplikasi Binomo, YouTuber Atta Halilintar ikut diperiksa polisi dan mengembalikan hadiah dari tersangka Indra Kents. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah sang bos tertangkap, bagaimana kelanjutan kasus DNA Pro? Saya sudah bersama dengan pengamat hukum pidana, Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Bung Asep. Selamat malam, Mas Iman. Ya, bos DNA Pro tertangkap. Langkah hukum selanjutnya karena melibatkan banyak sekali nasabah dengan uang yang luar biasa, mungkin triliunan. Ya, jelas pendengar saya, Kang Asep? Jelas. Bagaimana langkah hukum selanjutnya yang harus dilakukan oleh polisi? Apakah berhenti di sini atau ada kemungkinan-kemungkinan lain terkait dengan uang yang berputar begitu banyak, mungkin triliunan?
Ya, yang pertama memang harus dilakukan adalah aktor intelektual, kemudian juga afiliator. Nah, kemudian pihak-pihak tertentu yang mengendorse kegiatan-kegiatan atau investasi atau trading ilegal ini ya, bentuknya banyak kan itunya apa, platformnya dari binomo sampai DNA itu sampai banyak yang lainnya bentuknya. Yang baru terungkap kan 3 bentuk yang baru terungkap. Nah, saya pikir yang dilakukan oleh kepolisian kita apresiasi, ada terus diungkap pelaku-pelaku lainnya. Di samping memang ada perlindungan kepada pihak-pihak korban tertentu, dalam arti korban ini yang memang tidak mengetahui ya dan tidak menduga bahwa itu adalah perbuatan investasi ilegal atau trading ilegal. Ini kan kita bicara banyak sekali korban dan lain sebagainya yang kemudian menaruh uang di sana, ada yang mungkin ya rugi, banyak sekali yang rugi, ada juga yang masih berproses dan lain sebagainya meskipun sekarang harus dibekukan. Siapa yang nanti akan bertanggung jawab atas kerugian para, dalam tanda kutip, nasabah DNA Pro? Ini harus dipilah Mas Aimannya, investasi maupun trading. Kemudian juga bentuknya apa, judi atau penipuan. Kalau judi tidak harus tanggung jawab, semua itu risiko kalau judi. Tapi kalau memang ada, katakanlah ini membernya tidak tahu ya, sehingga seolah-olah itu ikut trading dan itu dibuai dengan pelatihan, dengan edukasi, maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggaranya ya, orang-orang yang sekarang udah tertangkap oleh pihak kepolisian. Nah, sekarang bagaimana, sejauh mana korban memintanya? Di KUHP diatur pasal 98 gugatan ganti rugi digabungkan dengan perkara pidananya. Tapi sekali lagi bagi member yang tidak mengetahui sekali lagi, dan itu bukan judi tapi penipuan, itu berhak. Tapi kalau itu sejak awal dia tahu bahwa itu adalah judi bermain taruhan, tidak dapat korban mendapatkan ganti rugi. Itu prinsip hukumnya, Mas Aiman. Bagaimana kemudian korban mengetahui bahwa itu judi atau bukan? Karena kan taunya trading dan lain sebagainya. Dibalut dengan tadi Anda katakan bahwa ada pelatihan, kursus, dan lain sebagainya, yang kemudian korban taunya adalah proses trading, meskipun di dalamnya misalnya penipuan, judi, ataupun skema Ponzi. Hukum itu dikenal prinsipnya kesengajaan. Dia harus mengetahui dan menghendaki. Jadi sejak awal dia mengetahui, 2 kunci lagi. Logis, ya sekali lagi, logis atau legal. Nah, kalau sejak awal dia tahu bahwa itu tidak legal dan tidak logis, masih bermain, berarti ada judi sejak awal. Tapi kalau sejak awal dia tahu, ya tidak tahu sekali lagi bahwa dibuai dengan tadi pelatihan dan bentuk lainnya, seolah-olah itu legal dan itu logis, ya dianggap nggak tahu. Tapi kalau sejak awal dia tahu bermain, bahwa itu sejak awal dia tahu bermain, bahwa itu tidak legal, tidak logis, kan harus diduga dong bahwa itu ada permainan, sehingga kategorinya judi. Kalau soal logis misalnya mungkin tidak semua orang punya pengetahuan itu. Tapi soal legalitas, 2 L-nya, legal dan logis. Logis tadi saya sudah bahas. Soal legal, orang harusnya tahu bahwa ini adalah investasi legal atau ilegal dengan terdaftar misalnya Bapepti yang kemudian diawasi oleh OJK. Ya kan setiap ikut serta saham dimanapun juga tanya apakah itu ada izin atau tidak. Kan ketika apalagi bermainnya ratusan, apalagi bermainnya miliar, kan tanya ke Bapepti, tanya ke OJK, ya tanya di pasar modal. Nah kalau dia tidak tanya, tiba-tiba ikut karena terbuai dengan keberhasilan ya sultan-sultan atau penampilan ya sendirilah. Jadi kalau dia tahu bahwa itu ilegal dan dia tetap dalam tanda kutip ya, bermain di situ, lalu kemudian rugi, maka tidak ada jaminan uang yang bersangkutan akan diganti rugi berapapun jumlahnya. Itu resiko trading ilegal, itu resiko investasi ilegal. Oke, lalu kan nanti ada pengumpulan, lalu kemudian nanti ada dibawa ke pengadilan, uangnya diserahkan kepada negara misalnya, atau saya nggak tahu nanti akan seperti apa. Bagaimana kemudian orang-orang yang masih mengharapkan ganti rugi akan investasi-investasi yang ternyata belakangan bodong ini? Dugaan ya? Prinsipnya gini, Mas Aiman, prinsipnya siapapun yang dirugikan, dia berhak untuk ganti rugi. Karena dirugikan, ganti rugi. Hukum memberikan ruang. Nah kalau ini dalam perkara pidana, uang-uang itu kan disita untuk kepentingan karena mendesak, untuk kepentingan penyidikan atau proses lebih lanjut. Jadi kelak uang-uangnya sebenarnya harus disimpan di Rukbasan, rumah penyitaan. Tapi kalau Rukbasan nggak ada, biasanya memang di kepolisian, nanti kejaksaan, serahkan di pengadilan. Nah ketika uang-uang disita ini tercatat semuanya, dari mana uang itu disita, ya kan pasti harus ada rinciannya, jumlah dan semuanya, jangan sampai hilang. Ya kan jumlahnya gede itu, miliaran. Nah tinggal yang terkumpul dalam paguyuban atau kelompok-kelompok tertentu,
kelak tadi saya katakan di pasal 98 bisa menggugat ganti rugi, menggabungkan. Jadi ketika jaksa menuntut tuntutan, dia menggabungkan ganti rugi. Itu salah satu ruang yang dibuka, ya kemungkinan. Kedua, bisa gugatan perdata sendiri gitu kan, dalam perkara perdata nanti orang-orang yang merasa dirugikan menggugat pihak-pihak yang dianggap merugikan baginya. Jadi sisanya berapa itu kemudian dibagi-bagi, tapi belum tentu juga bisa terbagi semua. Ya, dalam hukum memang tulis tadi kan saya bilang pari passu dikenalnya. Jadi sesuai jumlah kerugian. Misalkan sekarang harusnya 50 miliar, Ya. tapi yang ada 5 miliar. Nah, 5 miliar berbagi sesuai jatahnya masing-masing. Itu akan berbagi gitu. Prosentase masing-masing. Ya. Pari passu di hukum dikenalnya bagi pari passu, udah presentase lah bahasa gampangnya. Oke. Ini juga ramai soal adanya pesohor ya, public figure yang kembalikan dana, lalu kemudian polisi mengatakan, saya sebut saja misalnya Rosa di sini, penyanyi Rosa. Apakah ketika ia menerima dana dari DNA Pro misalnya, atau dari yang lain yang kemudian tersangkut masalah hukum, lalu kemudian uang itu harus dikembalikan kepada polisi dan itu disita sementara nanti akan dikembalikan pada saat putusan pengadilan, atau seperti apa? Undang-undang pencucian uang masih mana ada 4 pasal penting. Pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 10. Itu kuncinya pencucian uang itu hanya itu pasal yang pentingnya. Nah yang menerima itu ada di pasal 5. Nah ketika yang menerima bla 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 bla, dia harus mengetahui, dia harus menduga. Nah kalau penyanyi ya karena profesionalitas, pedagang kan dia tidak mengetahui, dia tidak menduga. Kalau orang datang kontrak, entah dagang, entah dia jualkan kemampuan jasanya, yang nggak bisa karena dia tidak mengetahui dan tidak menduga. Tapi sekali lagi, kalau dia mengetahui, contohnya misalkan yang endorse, yang artis-artis itu yang mempromosikan, dia mengetahui dong, ya harusnya tahu. Atau misalnya paling gampang, calon mertuanya, pacarnya, saudaranya, karakteristik daripada orang ini, ya jumlah segitu dia terima beli jam sekian miliar, nah, itu harus kena pencucian uang pasal 5. Nyanyi atau profesionalis tertentu atau pedagang tertentu, ya enggak, karena ada 2 kunci, dia harus mengetahui, dia harus menduga, ya nggak mungkin tahu kan. Semacam Rosa atau semacam pedagang-pedagang lainnya beli itu ya nggak mungkin kena itu, bukan tidak mungkin lagi ya tidak harus kena karena pasalnya menyebut yang menerima itu harus mengetahui dan menduga. Oke, jadi ada 2 hal nih, ini penting nih. Yang pertama yang endorse DNA Pro atau yang lain misalnya yang kemudian belakangan diduga bodong. Kalau endorse ya misalnya mempromosikan, mengajak dan lain sebagainya, dia harus tahu bahwa investasi tersebut adalah legal dan logis. Kalau seandainya tidak legal dan logis, dia tetap endorse dan dia kemudian dapat uang dari situ, maka uang itu termasuk pencucian uang. Bukan begitu? Betul, tepat sekali. Itu pasal 5. Jadi teman-teman Mas Aiman, teman-teman saya banyak tuh kan yang mempromosikan, ya harusnya legal dan logis tadi. Ya. Tapi karena terus-terusan mempromosikan, ya siap-siap aja kena pasal 5 dia. Oke. Tapi untuk jasa yang lain misalnya ada acara satu investasi yang kemudian belakangan dikatakan bodong, lalu kemudian bermasalah di kepolisian dan kemudian seterusnya di pengadilan. Tapi dia misalnya pada saat acara itu diminta untuk menyanyi, katakanlah dalam hal ini Rosa, maka dia tidak termasuk bagian dari pencucian uang. Uang fee atau uang honor yang diterima Rosa tidak termasuk bagian dari pencucian uang. Ya, semacam penyanyi, presenter, atau akan memberikan nasihat tertentu, ya acara tertentu kan dia tidak tahu, dia tidak mengetahui ya. Bahkan kalau lihat kasus ya, dia tidak kenal dengan apa penyelenggaranya, dia terima pokoknya nyanyi dibayar ya sudah, berarti dia tidak tahu dan tidak akan menduga. Yang penting profesional dia dibayar untuk itu. Ya, lain kalau dia sejak awal tahu, oh ini pemain judi, oh dia pemain koruptor, ya kenal lah. Yang selama ini kan koruptor atau tindak pidana asalnya di pasal 2 itu sudah jelas. Dia masih mau terima, yang paling gampang kan pencucian uang itu tidak jauh dari, maaf ya, ke pihak-pihak tertentu ya yang sekarang lama dikenal lah, mahasiswi saya lah paling gampang. Apa itu? Ya. Oke, ini bicara soal bagaimana pengetahuan itu penting ketika mengendorse sesuatu dan kuncinya adalah ketika tahu maka ia termasuk bagian dari tindak pidana tersebut. Tapi kalau tidak tahu maka ia bukan dari bagian tindak pidana tersebut. Ini edukasi yang penting, Bung Asep. Ya betul, sekali lagi maka siapapun entah presenter, entah penyanyi atau profesi lain ya, kalau dia menjalankan profesionalitas, artinya menjalankan pekerjaan, mendapatkan job sekali lagi. Ya, apalagi misalkan dia tahu bahwa itu adalah hasil tidak terdaftar misalkan perusahaan. Tapi kan tidak mungkin kalau penyanyi presenter tanya, wah ini penyelenggara ini penjudi atau bukan, kan tidak tahu kan. Ya yang penting dia melaksanakan. Tapi kalau sejak awal dia tahu bahwa itu adalah tiba-tiba kayak mendadak, tidak tahu prosesinya, kenalah dia.
Baik, terakhir Kang Asep, apa yang bisa Kang Asep sampaikan kepada seluruh publik terkait dengan ini kan banyak sekali, ada kripto dan lain sebagainya, ada saham turunan, ada derivatif ya dan lain sebagainya. Apa yang bisa kemudian Kang Asep sampaikan terkait dengan banjirnya investasi ini? Jangan sampai kemudian terjadi terus. Kemarin ada proses hukum di Binomo, lalu kemudian sekarang terdengar DNA Pro dan seterusnya. Investasi itu ya SBC yang terdaftar, misalkan kayak bunga, kayak deposito bunga tergantung yang tertentu ya, bermain misalkan reksadana, obligasi, atau ketika bermain di hal-hal tertentu yang memang tidak tahu, kan dia bisa menanyakan, kita gampang tinggal Google kok, satu itu. Kedua yang lebih penting Mas Aiman, ya sudahlah kalau gaji kita kecil-kecil semaringan jangan ikut-ikutan sok-sokan lah dapat kaya gitu kan, udah bermain yang konvensional aja lah, nggak usah main-main yang sok-sokan, itu yang paling gampang. Dan bagi orang-orang yang memang cari untung lebih besar, ya siapa akan menghadapi risiko demikian, ya itu yang terjadi. Nah yang lebih penting lagi, ketika orang menerima sesuatu, tanya dulu lah, kalau yang ngasih Asep, ngasih Aiman, jelas profesinya, nah, mungkin lah dari. Tapi kalau tiba-tiba jelas, tiba-tiba ngasih 1 miliar, 1 koper, ya kenal enggak tiba-tiba kan sering dikatakan kalau di media, tangan kanan memberi, tangan kiri install story. Demi konten ya. Baik, dan ternyata itu punya efek yang lain untuk menarik yang lain, yang akhirnya juga ada dugaan penipuan dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pelajaran yang penting. Terima kasih Bung Asep Iwan Iryawan, pakar hukum dan pengajar dari Universitas Padjadjaran dan juga Universitas Trisakti. Terima kasih Kang Asep. Selamat malam, sehat selalu.